Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan bahwa ulama sufi yang bernama Bahlul adalah kerabat dekat daripada Khalifah Harun, dan ia dulunya adalah seorang pejabat istana yang sangat alim dan jujur. Adapun dia bertingkah berpura-pura gila hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya supaya terhindar dari ancaman pembunuhan oleh pihak penguasa kerajaan yang tidak suka dengan kejujurannya. Meski demikian, Bahlul tetap mengkritik kebijakan kerajaan dengan caranya yang unik tapi sangat tajam. Berikut akan saya ceritakan beberapa kisah lucu tentang Bahlul. Bahlul dan makanan Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja perintahkan pelayan kerajaan untuk mengirimi Bahlul makanan. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata Bahlul sedang duduk di samping reruntuhan bangunan. "Hei Bahlul, ini ada kiriman hidangan istimewa untukmu," kata si pelayan. "Dari siapa makanan itu?" tanya si Bahlul. "Dari Baginda Raja," jawab si pelayan. Bahlul lalu menerima hidangan tersebut. Akan tetapi, ia segera memberikannya kepada anjing yang kebetulan ada di situ. Melihat hal tersebut, si pelayan pun menjadi kaget. "Hei Bahlul, kenapa kau berikan makanan dari Baginda kepada anjing?" hardik si pelayan. Tapi dengan entengnya Bahlul membalas, "Hei pelayan, diamlah. Bila anjing ini tahu kalau makanan tersebut dari Baginda Raja, maka ia juga tidak akan mau memakannya." Mendengar itu, si pelayan pun hanya geleng-geleng kepala. Bahlul dan pedagang. Suatu hari, seorang pedagang dari Baghdad menemui Bahlul untuk meminta nasihat. "Wahai Tuan Bahlul, berilah aku saran usaha apa yang harus aku jalankan supaya aku bisa memperoleh keuntungan yang banyak," pinta si pedagang. "Belilah kapas dan besi, lalu jual ke pasar," jawab si Bahlul. Pedagang itu pun lalu pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Bahlul. Ia membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Setelah beberapa bulan, si pedagang menjual kembali barang-barang tersebut dan memperoleh keuntungan yang banyak. Ketika semua barang dagangannya laku terjual habis, si pedagang kembali menemui Bahlul untuk kembali meminta saran kepadanya. "Wahai Bahlul gila, menurutmu kali ini barang apa yang harus aku beli supaya keuntunganku lebih banyak?" tanya si pedagang. "Belilah bawang dan semangka," jawab si Bahlul. Pedagang itu pun menuruti saran Bahlul. Ia membeli bawang dan semangka dalam jumlah yang cukup banyak. Dan beberapa hari kemudian bawang dan semangka yang dibelinya semuanya menjadi busuk, sehingga ia mengalami banyak kerugian. Dengan penuh kecewa dan emosi, si pedagang mendatangi Bahlul. "Hei Bahlul, ketika aku minta nasihat padamu pertama kali, kau menyarankan aku untuk beli kapas dan besi. Dan saat itu memang aku memperoleh keuntungan yang banyak. Tapi ketika aku minta saran untuk yang kedua kalinya, kamu malah membuatku bangkrut. Harta kekayaanku habis karena saranmu," kata si pedagang menahan emosi. "Hei pedagang, dengar ya. Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Bahlul. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran padamu dengan kebijakanku. Sementara saat kau minta saran kedua kalinya, kau memanggilku dengan panggilan Bahlul gila. Maka aku memberimu saran layaknya orang gila," kata Bahlul menjelaskan. Si pedagang pun merasa malu atas perbuatannya dan membenarkan jawaban si Bahlul. Bahlul diminta kritik Baginda Raja.
Suatu hari saat Bahlul diajak ke istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Wahai Bahlul, kritiklah aku," pinta Baginda Raja. "Hei Harun, jika kamu berada di tengah-tengah gurun, di mana di tempat itu tak ada air setetes pun, sementara kamu sedang kehausan dan mendekati kematian, apa yang akan kau berikan untuk mendapatkan seteguk air?" tanya si Bahlul. "Aku akan memberikan dinar dan emas yang banyak," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana jika orang yang memiliki air tidak mau menukarnya dengan dinar dan emasmu? Lalu apa yang akan kau tawarkan?" tanya Bahlul kembali. "Aku akan memberikan separuh dari kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Baik, setelah kau minum air itu, lalu kau terserang penyakit tidak bisa buang air kecil. Apa yang akan kau tawarkan kepada satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu?" tanya Bahlul. "Aku akan berikan sisa separuh kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Wahai Harun, ketahuilah, maka jangan kau anggap penting kerajaan dan semua harta kekayaanmu, karena semua itu tidak lebih berharga dibanding dengan seteguk air. Apakah tidak sepatutnya engkau berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah?" kata Bahlul menasehati. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ia menasehati betapa pentingnya saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan, supaya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Karena dengan berbuat demikian, sebenarnya tanpa disadari juga memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kemudian, Abu Nawas memberikan masing-masing muridnya satu bola berukuran kecil. "Nah, silahkan tulis nama kalian di bola yang kalian pegang," perintah Abu Nawas. Lantas Abu Nawas mengajak mereka ke sebuah ruangan dan menyuruh mereka melemparkan bolanya ke dalam ruangan tersebut. Setelah anak-anak melemparkan bolanya, Abu Nawas memasuki ruangan untuk mencampur semua bolanya. "Sekarang, tugas kalian selanjutnya, ambil bola yang sesuai dengan nama kalian. Saya beri waktu 5 menit, perintah Abu Nawas. Para muridnya segera berhamburan memasuki ruangan dan berebut mencari bola yang sesuai namanya. Tetapi, meskipun mereka mencarinya dengan susah payah, usahanya tidak membuahkan hasil. Waktu 5 menit pun berakhir. Mereka tak juga mendapatkan bola yang sesuai dengan namanya. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk mengambil bola yang paling dekat dengan mereka dan memberikan kepada kawannya yang namanya tertara di dalam bola tersebut. Dalam waktu kurang 5 menit, semua murid-muridnya sudah memegang bolanya masing-masing. Abu Nawas lalu berkata kepada mereka, "Bola-bola ini ibarat kebahagiaan kalian. Kamu tidak akan menemukannya ketika kamu hanya mencari kebahagiaanmu sendiri. Tapi jika kita peduli dengan memberi kebahagiaan orang lain, pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri." Tukang sepatu dan istri yang berhati kejam. Pada zaman dahulu di daerah Mesir, ada seorang tukang sepatu bernama Hanan. Ia mempunyai istri yang usianya lebih tua. Istrinya ini bernama Hindun. Ia mempunyai watak dan hati yang sangat kejam, sehingga sering memperlakukan Hanan semena-mena. Padahal Hanan senantiasa bersabar dan bersikap baik kepada istrinya. Tapi lama-kelamaan Hanan tak tahan menjalani hidup yang selalu dalam tekanan. Ia pun melarikan diri meninggalkan rumah dan mengembara tanpa arah.
Akhirnya sampailah ia di sebuah gua yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sana ia bersimpuh dan berdoa, "Wahai Tuhanku, hamba mohon padamu, tolonglah hambamu ini, berilah keselamatan dan harapan dalam perjalananku ini." Setelah berdoa cukup lama, tiba-tiba muncul makhluk tinggi yang besar. Rupanya makhluk di hadapannya adalah jin penunggu gua tersebut. "Mau apa kau datang ke sini?" tanya jin itu. "Saya seorang musafir, Tuan. Saya numpang istirahat sebentar," jawab Hanan. "Kemana arah tujuanmu?" tanya jin itu kembali. "Saya tidak tahu harus pergi kemana, Tuan. Yang penting saya bisa lepas dari tekanan istri saya," kata Hanan memberitahu. Mendengar penuturan Hanan, jin itu pun merasa kasihan. Ia lalu membawa terbang Hanan dalam kecepatan yang tak terbandingkan. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka berdua di sebuah daerah yang berada di perbatasan Cina. Kota tersebut sangat maju dan penduduknya rata-rata orang kaya. Hanan lalu menyusuri jalanan kota yang penuh dengan keindahannya. Tiba-tiba, beberapa orang penduduk kota menjegatnya di jalan dan bertanya siapa gerangan dirinya. "Saya Hanan, Tuan, dari negeri Mesir," jawab Hanan. "Dengan apa kau kesini? Kulihat kau tak mengendarai apapun," tanya mereka. Ketika Hanan memberitahu dan mencoba menjelaskan cara kedatangannya, mereka malah mencemooh dan menganggapnya gila. Akibatnya Hanan malah dilempari batu dan dipukul pakai tongkat kayu. Tidak lama kemudian datanglah saudagar kaya dan segera membubarkan mereka. "Kalian memalukan, orang asing adalah tamu. Sudah kewajiban kita menunjukkan keramat tamahan dan perlindungan," bentak saudagar kaya itu. Setelah menolong Hanan, saudagar itu kemudian bercerita bahwa di kota ini apabila menjadi orang miskin, maka akan diejek dan dihina. Mereka lebih mempercayai perkataan orang kaya daripada perkataan orang miskin. Saat dulu ia baru tiba di kota ini, ia juga adalah orang yang miskin. Tapi ia pura-pura sebagai orang kaya. Kemudian ia menemui beberapa saudagar kaya dan meminta pinjaman. Ia beralasan bahwa sebuah kafilah miliknya masih dalam perjalanan dan pinjaman uang yang diberikan nantinya akan dilipat gandakan. Ketika berhasil mendapat pinjaman tersebut, si saudagar gunakan untuk berdagang. Walhasil dalam beberapa bulan ia bisa melunasi semua hutangnya dan kini menjadi saudagar yang kaya raya. Setelah menceritakan kisahnya, si saudagar menyarankan Hanan untuk berbuat sama seperti dirinya. Maka didandanilah Hanan dengan pakaian mewah oleh saudagar tersebut. Kemudian Hanan mendatangi sejumlah saudagar kaya yang ada di kota itu. Ia mengajukan pinjaman dengan perjanjian akan mengembalikannya 2 kali lipat. Karena penampilan Hanan yang meyakinkan, para saudagar kaya langsung memberikannya. Namun setelah berbulan-bulan lamanya, kafilah yang dijanjikan Hanan tak kunjung datang. Mereka pun mulai cemas dan curiga. Jangan-jangan Hanan adalah seorang penipu. Mereka lalu mengadukannya kepada raja. Singkat cerita, datanglah Hanan menghadap Baginda Raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi raja sendiri agak terkecoh dengan penampilan Hanan ini. Sebab pakaiannya terlihat mewah dan berwibawa. Oleh sebab itu raja ingin mengujinya, apakah Hanan benar-benar seorang saudagar kaya. "Wahai Hanan, aku punya berlian yang akan kuberikan untukmu. Tapi jelaskan dulu padaku, kenapa kau tidak membayar hutangmu?" tanya sang raja. "Begini Paduka Raja, kafilah yang membawa permata saya sampai saat ini belum datang. Adapun mengenai berlian yang akan Paduka berikan, lebih baik Paduka simpan saja," ujar Hanan. "Kenapa kau menolaknya? Ini kan berlian yang sangat mahal," kata sang raja. "Maaf Paduka, tapi bila dibandingkan dengan permata-permata saya, berlian Paduka tidak ada nilainya," timpal Hanan.
Karena dikuasai kerakusan, raja itu membebaskan Hanan dan mengirim pesan ke para saudagar agar berdamai dengan Hanan. Kemudian sang raja memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Hanan. Keputusan raja tersebut ternyata mendapat pertentangan dari penasehat istana. Ia menganggap bahwa Hanan adalah seorang penipu. Namun sang raja menganggap bahwa sikap penasehat istana hanyalah karena didasari rasa cemburu. Sebab selama ini penasehat istana menaruh rasa cinta kepada putri, sedangkan sang putri tidak mencintainya sama sekali. Tapi ketika sang putri melihat Hanan, ia terkesima dan jatuh hati. Ia pun bersedia dinikahkan dengan Hanan. Adapun Hanan meminta pesta pernikahannya ditunda dengan alasan kafilah yang membawa permata-permatanya sampai saat ini belum tiba, di mana permata-permata tersebut nantinya akan dipersembahkan semuanya sebagai mahar perkawinan dengan sang putri. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja semakin tergoda. Soal itu gampang Hanan, yang penting kamu nikahi dulu anak saya, kata sang raja. Sang raja lalu mengambil perbendaharaan istana guna mengadakan pesta perkawinan yang megah dan mewah. Pesta tersebut berlangsung selama 40 hari. Ketika pestanya telah usai dan Hanan berduaan di kamar, ia berkata kepada istrinya, "Ayahmu telah mengeluarkan harta banyak untuk perkawinan kita. Aku merasa cemas dan tak enak hati." Sang istri menjawab, "Tak usah kau risaukan, nanti kalau kafilahmu sudah datang, semua pasti akan teratasi." Sementara itu, penasehat istana menghasut raja agar menyelidiki keadaan Hanan yang sebenarnya. Mereka berdua pun meminta bantuan sang putri yang kini telah menjadi istri Hanan. Pada malam harinya, ketika mereka berduaan di kamar, sang putri meminta Hanan menjelaskan perihal kafilahnya yang hilang. Disinilah Hanan berkata yang sejujurnya, "Sebenarnya aku tidak punya kafilah. Ayahmu menikahkanmu denganku karena sifat kerakusannya. Lalu kenapa pula kau setuju menikahiku?" kata Hanan memberitahu. Rupanya sang putri sudah kadung jatuh hati kepada Hanan. Ia pun memberi solusi untuk masalah ini. "Kau adalah suamiku dan aku tak akan pernah mempermalukanmu. Ambillah 50 dinar uang emas ini, tinggalkan negeri ini, kemudian kirimlah sebuah pesan dari tempat yang aman dan aku akan menyusulmu ke sana," tutur sang putri. Pada malam itu juga Hanan kabur dengan mengenakan pakaian seperti budak. Keesokan harinya, sang raja dan penasihat istana bertanya kepada sang putri, "Mana suamimu?" Dengan berpura-pura sang putri menjawab, "Tadi malam datang beberapa utusan kafilah menemui suamiku. Katanya kafilahnya telah dirampok dan pengawalnya yang berjumlah 50 orang terbunuh oleh kawanan perampok. Kini suamiku sedang menyusul ke sana dan hendak merebut kembali hartanya." Adapun Hanan bersecepat memacu kudanya tanpa tahu arah tujuan. Hingga akhirnya ia melihat seorang kakek yang sedang mencangkul pekarangan yang ada di depan rumahnya. Hanan pun mengucapkan salam dan minta diizinkan untuk beristirahat di rumah kakek tua. "Oh, silahkan masuk, akan aku bawakan makanan untukmu," kata kakek tua. Pada keesokan paginya, Hanan membantu kakek itu mencangkul tanah pekarangannya. "Kakek istirahat saja di dalam, biar aku yang mengerjakannya." Si kakek pun memberikan cangkulnya dan istirahat di dalam rumah. Saat Hanan sedang bekerja, tiba-tiba cangkulnya terbentur sebuah bongkahan batu yang agak besar. Ketika batu tersebut disingkirkan, tampaklah ada anak tangga menuju bawah tanah. Di bawah sana terdapat sebuah ruangan luas yang penuh dengan emas dan mutiara. Kini mata Hanan tertuju pada sebuah kotak kecil yang terbuat dari besi. Saat ia membukanya, ternyata berisi cincin. Lalu oleh Hanan, cincin tersebut diambil dan digosoknya. Seketika muncullah wujud bayangan aneh dan bayangan tersebut berkata, "Hamba adalah pelayan Tuan. Hamba siap menjalankan perintah Tuan," kata wujud bayangan itu.
Hanan terkejut bukan main dan agak ketakutan pada awalnya. Ia pun akhirnya teringat akan cerita orang-orang dulu bahwa ada cincin sakti milik seorang raja yang tidak diketahui keberadaannya semenjak raja itu meninggal, di mana di dalam cincin tersebut dihuni oleh Raja Jin yang mempunyai ribuan pasukan. Bagi siapa saja yang mengenakan cincin itu, maka Raja Jin akan menurut kepadanya. Dan kini cincin tersebut berada di tangan Hanan. Hanan kemudian menyuruh jin itu membawa semua emas dan permata ke atas permukaan tanah. Dan sebagai rasa terima kasihnya kepada kakek tua, Hanan memberikan sekarung besar yang berisi emas dan permata. Setelah Hanan pergi meninggalkan rumah kakek tua, ia berkata kepada jin, "Wahai jin, aku ingin kembali ke kerajaanku yang dulu. Aku ingin menemui istriku." Jin tersebut lalu perintahkan seluruh anak buahnya supaya menyamar jadi manusia dan kuda, guna membawakan semua hartanya. Saat memasuki gerbang kota, masyarakat menjadi heboh. Sementara Hanan dengan gagahnya berjalan didampingi ratusan pengawal berkuda dengan membawa emas dan permata. Sang raja pun murka kepada penasehat istana karena telah menghasut dirinya bahwa Hanan adalah orang miskin. Dan ketika sang putri mengetahui suaminya telah kembali, ia merasa sangat bahagia. Ia mengira perkataan Hanan waktu itu adalah sebuah kebohongan untuk menguji kesetiaannya. Akan tetapi, penasehat istana masih mencurigai Hanan. Ia pun mencari tahu dari mana Hanan memperoleh harta sebanyak itu. Rupanya, usaha penasehat istana membuahkan hasil. Kala itu penasehat istana berpura-pura bersikap baik dan mengajak Hanan minum bersamanya. Tanpa Hanan ketahui, minuman yang diberikan adalah minuman memabukkan. Saat tengah mabuk, disitulah Hanan memberitahu rahasia tentang cincin sakti yang ditemukannya. Setelah tersadar dari mabuknya, Hanan memohon ampun kepada Allah karena telah berbuat dosa. Ia lalu meletakkan cincinnya dan mengambil air wudhu. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan penasihat istana untuk mencuri cincin milik Hanan. Ia lalu perintahkan jin penghuni cincin supaya membuang Hanan dan sang raja di sebuah lembah yang jauh. Kini kerajaan dikuasai olehnya dan ia hendak memperkosa sang putri. Tapi ketika ia mencoba melakukan niat jahatnya, sang putri berhasil melepaskan cincin tersebut. Tanpa membuang waktu, sang putri langsung menggosoknya. "Wahai jin, belenggulah orang ini dan masukkan ke dalam tahanan," perintah sang putri. Dalam sekejap, si penasihat istana sudah berada dalam tahanan dengan keadaan terikat. Permintaan selanjutnya, sang putri meminta ayah dan suaminya supaya dikembalikan ke istana. Akhirnya mereka bertiga bisa berkumpul kembali. Dan atas perbuatan jahatnya, si penasihat istana dihukum mati, lalu mengangkat Hanan sebagai penggantinya. Seiring berjalannya waktu, sang raja meninggal dunia. Hanan pun diangkat sebagai raja, mengganti posisi ayah mertuanya. Dan hasil pernikahan dengan sang putri, mereka dikaruniai seorang putra. Tapi sayang, kebahagiaan Hanan tak berlangsung lama. Sang putri yang merupakan istrinya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, istrinya berwasiat agar anaknya mendapat kasih sayang sepenuhnya. Selepas kepergian sang istri, beberapa hari kemudian Hanan kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang wanita dengan penampilan kusam dan kumal. "Siapa kamu?" tanya Hanan. "Aku Hindun, istrimu yang dulu," jawab wanita itu. Ternyata yang datang adalah istrinya yang dulu, yang kerap kali memperlakukan Hanan dengan kejam. Lalu Hindun mengungkapkan penyesalannya karena telah berbuat kejam kepada Hanan. Sejak kepergian Hanan, ia menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merasa sangat berdosa. Ia ingin kembali menjadi istri Hanan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena kasihan, Hanan pun menerima Hindun kembali dan menjadikan sebagai seorang istri.
Akhirnya Hindun kini menjadi seorang ratu di negeri yang dipimpin oleh Hanan. Tapi ternyata sifat jahat Hindun masih melekat pada dirinya. Ia berencana mencuri cincin yang dipakai oleh Hanan. Setelah melakukan pengamatan, Hindun pun mengetahui kebiasaan Hanan. Apabila hendak tidur, Hanan senantiasa melepaskan cincinnya dan ditaruh di atas meja yang bersebelahan dengan tempat tidurnya. Hindun ini juga sangat membenci putra Hanan yang kini sudah tumbuh remaja, di mana putra Hanan ini hasil pernikahannya dengan putri raja yang telah meninggal dunia. Ketika tengah malam, Hindun mengendap-endap hendak mencuri cincin milik Hanan. Tapi tanpa sepengetahuannya, pangeran kecil membuntutinya. Saat Hindun akan mencuri cincin, pangeran kecil langsung menusuknya menggunakan pedang. Hindun pun tewas seketika. Sifat jahat dan tamak Hindun membawa dirinya dalam kebinasaan. Selepas kejadian itu, Hanan teringat kakek tua yang jujur dan baik hati, di mana kakek tersebut pernah menolong dirinya. Ia pun mengundang kakek tua itu supaya tinggal di istana untuk menemani dirinya. Ketika kakek tua itu datang menghadap, ternyata ia bersama seorang gadis yang cantik jelita. "Kek, siapa dia?" tanya Hanan. "Ampun Paduka Raja, dia adalah cucu saya. Saya sengaja mengajaknya kemari karena saya takut dia sendirian. Saya tahu maksud Paduka mengundang saya kemari untuk mengajak saya menetap di istana. Tapi kalau tidak bersama cucu saya tidak akan menerima ajakan Paduka. Lebih baik saya hidup di gubuk kecil, tapi bisa menemani cucu saya ini," tutur kakek tua. "Tentu saja boleh, Kek. Kalau cucu kakek berkenan, saya akan menjadikannya seorang istri," kata Hanan. Dengan tersipu malu, cucu kakek yang cantik jelita ini menerima Hanan sebagai suaminya. Mereka pun akhirnya hidup bahagia dan dikaruniai beberapa orang putra. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya tanpa terkecuali, baik orang miskin maupun orang kaya. Akan tetapi ia lupa mengundang Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian ia bergegas pergi menghadiri acara pesta tersebut. Singkat cerita, ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf Tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Waduh, aku tidak membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu Tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu, dan ini harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya, beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas ke tempat aula yang besar, di mana para tamu sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang di depannya terdapat banyak hidangan di atas meja. Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini," kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama kemudian, sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, kapan datang? Silahkan dimakan hidangan ini," sapa tuan rumah. "Terima kasih banyak, barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas. "Oh iya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga, kau membawakan surat penting untukku. Bolehkah aku melihatnya?"
kata tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Namun ketika amplop dibuka, si tuan rumah merasa heran. "Apa kau yakin surat ini untukku? Masalahnya tak tertulis namaku di sini," tanyanya memastikan. "Iya, itu memang untukmu," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa tidak ada nama pengirimnya ya? Dan juga kertasnya tidak ada tulisannya?" tanya si tuan rumah kembali. "Oh, mungkin itu dari seseorang yang lupa kau undang ke pesta. Jadi dia menginginkan supaya amplop tersebut kau tulis namanya. Dan kertas yang kosong kau tulis undangan acara pestanya," jawab Abu Nawas. "Siapa ya? Sepertinya warga sekitar sini tak ada seorang pun yang tidak aku undang," ujar si tuan rumah. "Ya sudah, sini amplop dan suratnya, biar aku kembalikan kepada orangnya. Lagian orangnya juga sudah mau pulang kok," kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ia lupa menulis namanya dalam undangan pesta. Abu Nawas, ada-ada saja caramu untuk mengingatkanku," gumamnya dalam hati. Dikisahkan, Abu Nawas dan istrinya tengah bertengkar hebat. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Akibatnya pertengkaran pun semakin memanas. Karena tak tahan dengan omelannya, Abu Nawas pun akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah. Ia pergi ke sebuah hutan guna menenangkan diri. Lalu ia duduk di atas rerumputan sambil merenung atas kejadian yang dialaminya. Angin pun berhembus sepoi-sepoi yang membuat Abu Nawas mulai merasakan kantuk. Tak terasa, mata Abu Nawas langsung terpejam dengan sendirinya. Tiba-tiba datanglah wanita cantik menghampirinya. "Duhai suamiku, kenapa kau tidur di sini? Ayo kita pulang," kata wanita tersebut. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Apa? Kau tadi menyebutku suami. Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas. "Sudahlah, jangan berlagak bodoh. Ayo pulang, aku sudah siapkan makanan untukmu," balas wanita itu. Abu Nawas pun menuruti ajakan wanita yang baru saja dijumpainya. Ia pulang ke rumah bersama wanita tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas merasa heran karena ia tak menjumpai istrinya. "Mana istriku? Kenapa tidak ada di rumah?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa sih? Aku ini kan istrimu," jawab wanita itu. Kemudian si wanita menyuguhkan hidangan dan mempersilahkan Abu Nawas untuk memakannya. Setelah waktu menjelang malam, Abu Nawas masih saja diliputi rasa keheranan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa istriku adalah wanita yang berbeda? Tanya Abu Nawas dalam hati. Tak berselang lama, wanita yang mengaku istri Abu Nawas itu mengajaknya tidur bersama. Saat mereka rebahan di atas ranjang, wanita itu mulai berbicara tentang suami pertamanya. Dia bilang bahwa suami pertamanya adalah seorang lelaki yang sangat baik dan penyayang. Abu Nawas kemudian bertanya, "Lalu aku ini siapa?" Wanita itu menjawab, "Kamu itu suami keduaku. Meskipun kamu tidak setampan suami pertamaku, tapi aku berusaha untuk menerimamu. Kamu seharusnya bersyukur mempunyai istri seperti aku." Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa tersinggung. "Hei, dengar ya. Kau jangan salah, istri pertamaku juga tak kalah cantiknya denganmu. Dia adalah wanita yang paling baik yang aku kenal." Seketika wanita itu menjadi marah, sehingga ia berkata dengan nada keras. Lagi-lagi Abu Nawas terlibat pertengkaran. Hal ini membuatnya kembali menjadi emosi. Ia pun lalu menendang wanita itu hingga terjatuh dari tempat tidur
dan tersungkur di lantai. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, wanita itu pergi ke pengadilan dan mengajukan tuntutan. Ketika sidang pengadilan dimulai, wanita itu berkata di hadapan Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, aku ingin suamiku Abu Nawas supaya dihukum penjara. Dia telah melakukan tindakan kekerasan." Tuan Hakim bertanya, "Kekerasan macam apa yang dilakukan padamu?" Wanita itu pun menjawab, "Ketika kami berdua rebahan di tempat tidur, dia menendangku sehingga aku terjatuh ke lantai." Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, benarkah itu? Kenapa kau tega berbuat kasar kepada istri keduamu?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak melakukannya, Tuan Hakim. Permasalahannya begini. Pada waktu itu, kami berdua sedang rebahan di atas tempat tidur. Kemudian dia menghadirkan temannya dalam percakapan. Aku pun demikian. Aku juga menghadirkan temanku dalam percakapan. Dengan demikian, ada 4 orang di atas tempat tidur. Tentu saja tempat tidurnya jadi sangat sesak, sehingga istri kedua saya terjatuh dari tempat tidur." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Tuan Hakim pun tak sanggup menahan tawa dan memutuskan untuk mengakhiri kasus ini. Sementara wanita yang merupakan istri kedua Abu Nawas tak terima dengan keputusan tersebut. Ia pun langsung melemparkan palu pengadilan tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dan membuka mata, ternyata ia kembali berada di hutan. "Alhamdulillah, ternyata tadi itu cuma mimpi. Segalak-galaknya istriku, dia belum pernah menuntutku untuk dipenjara, apalagi sampai tega melempar palu pengadilan di kepalaku," kata Abu Nawas dalam hati. Diceritakan suatu hari Abu Nawas diminta Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain. Dan begitulah seterusnya, hingga dalam waktu 1 bulan, Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikan dengan baik. Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas. Baginda Raja lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku tahu kau letih dan capek atas tugas-tugas yang aku berikan. Dan sepertinya kau butuh istirahat, Abu Nawas. Mulai besok kau boleh libur, dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Nawas senang bukan main. "Terima kasih Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika ia mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya ia dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal. Karena istirahatnya menjadi terganggu, Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk beristirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuatnya tidak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Abu Jahil pasti akan semakin keras memainkan musik rebana. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Aku suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkan setiap hari, masing-masing akan aku beri 10 dinar." Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat.
ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 3 hari kemudian dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya, karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawan mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas. Meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Seminggu kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan, mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar tiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Hei kawan-kawan, mulai saat ini kita tidak usah main musik di rumahku. Kita pindah saja ke tempat lain. Enak bener Abu Nawas, hanya dengan memberi 1 dinar, tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan." Akhirnya sejak saat itu Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Raja dikasih bebek panggang berkaki 1 oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. "Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku," ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang 1 itu," pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki 1 menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. "Apa yang kau bawa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang," gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki 1. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki 1 Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Memang begitu Baginda, di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki 1 kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki 1. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan, "di sini bebek hanya berkaki 1, lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya, "bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga."
Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki satu itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Abu Nawas anti hujan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang disaksikan oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin segera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh ta'zim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. Tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini, kau kuberi kuda yang lamban. Sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar," Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal, ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya segera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Kini hujan lebih deras daripada hari kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering seolah tidak terkena hujan, atau memang Abu Nawas manusia anti hujan, saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya.
Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. "Terus terang, bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang sangat lambat ini," tegas Baginda Raja. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Tuan. Tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bersegera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti," ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. "Apa itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa curiga sedikitpun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut, sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran, mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak.
"Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," perintah si pedagang budak. Meski ia merasa kebingungan dengan semua, Sultan Harun al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali." Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan." "Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu, tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Pada suatu hari, Abu Nawas dengan santai menyisir jalanan kota. Ia mendapat perintah dari Baginda Raja untuk memantau keadaan rakyatnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti tepat di depan lapangan yang tengah penuh dengan kerumunan warga. Abu Nawas penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Ternyata di lapangan itu tengah ada pertunjukan monyet ajaib. Monyet ajaib ini dapat memahami bahasa manusia dan hanya patuh kepada perintah tuannya saja. Dengan sombong sang tuan mengadakan sayembara dengan hadiah beberapa keping emas. Barang siapa yang mampu membuat monyet miliknya mengangguk-angguk, maka ia berhak mendapatkan hadiahnya. Banyak warga yang telah mencoba dengan berbagai macam cara, tapi si monyet tak juga berhasil ditaklukkan. Hal ini semakin membuat Abu Nawas penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Abu Nawas memberikan beberapa pertanyaan kepada si monyet. "Hai monyet, tahukah engkau siapa aku?" Monyet pun menggelengkan kepala. "Apakah engkau takut pada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Si monyet pun tetap diam dan tidak menganggukkan kepala. "Oh, ternyata kamu tidak takut ya pada tuanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengancam si monyet. "Hai monyet, apabila kau tetap diam,
maka aku akan melaporkanmu kepada tuanmu. Kalau kamu tidak takut padanya, dan pasti dia akan memberikan hukuman." Si monyet pun mulai ragu, dan akhirnya dengan spontan si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya karena takut pada tuannya. Penonton bersorak girang karena Abu Nawas berhasil membuat si monyet menganggukkan kepalanya. Si pemilik monyet sangat marah dan memukuli monyetnya dengan kayu karena merasa malu. Sandal ajaib Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sendal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau membeli sendal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sendal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sendal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda tersebut. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sendal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sendal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung membeli sendal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang wirawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sendal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sendal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sendal ini akan membuat orang yang tidak mempunyai menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang tuan alami ini hari ini. Oleh karena itu,
segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat. Abu Nawas minta bantuan malaikat langit untuk lempar batu ke pencuri. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri! Ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya biar tidak meresahkan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hei pencuri, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia
Seakan tidak ada kapoknya, ucap salah satu warga. Tidak lama lagi pasti dibebaskan Tuan Menteri, ujar warga yang lain. Kita hukum saja rame-rame sebelum Tuan Menteri datang, sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana. Sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian, ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo silahkan bila kalian merasa sok suci, bentak Tuan Menteri. Mendengar itu para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri, meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya hingga bercucuran darah cukup banyak. Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu? Teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya, boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu, Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukannya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukum saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun. Sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Perebutan tanah Abu Nawas dan Abu Jahal. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan.
Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahal dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahal susah tidur. Tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. Aku harus melakukannya. Sekarang mumpung waktunya sudah malam, pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi, dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Hei Abu Jahal, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tegas Abu Jahal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikir Abu Nawas. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri, kenapa menanam buah di area kebunku?" "Berarti ini adalah milikku," sahut Abu Jahal. "Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Jangan fitnah kamu. Aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim," balas Abu Jahal menggertak. "Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timbal Abu Nawas. Maka keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja saya sangat bingung, siapa di antara kalian yang benar? Tapi sepertinya aku lebih percaya Abu Jahal." "Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal itu? Anda adalah hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan," balas Abu Nawas tidak terima. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas," ucap Abu Jahal. "Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," bentak Abu Nawas. "Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal," kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. "Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal," sahut Abu Jahal. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. "Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas," batin Abu Jahal kegirangan. "Oh iya, Abu Jahal, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar, Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. "Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar.
Tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis, kata sang hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku, pikir Abu Jahal ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar, sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal, bentak Tuan Hakim. Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahal. Oh begitu. Jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas, tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan? Tanya Abu Jahal khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas, sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Demikianlah kisah cerdik Abu Nawas melawan Abu Jahal. Abu Nawas merupakan tokoh sufi asal Baghdad yang terkenal kocak dan suka membuat jengkel. Ada kalanya dia juga merasakan jengkel dengan kelakuan orang-orang di sekitarnya. Wajar saja, karena Abu Nawas juga manusia biasa yang tak jarang pusing, bimbang, bingung, bahkan mungkin juga bisa marah. Namun lantaran dia seorang sufi kenamaan pada waktu itu, melototnya Abu Nawas saja bikin orang gemetar dan lari tunggang langgang. Padahal bukannya marah, namun Abu Nawas merasa pening dengan sakit gigi yang dideritanya. Dikisahkan ada seorang penggembala yang mempunyai masalah dengan pendengaran alias tuli. Namun meski ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah membawa domba-domba gembalanya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, saat ia sedang mengembalakan domba-dombanya, si gembala tuli merasakan sakit perut. Ia sudah tak kuat menahan untuk buang air besar dan terpaksa harus memutuskan pulang ke rumah untuk membuang hajat. Bak Dayung bersambut. Di tengah-tengah kegalauannya antara harus pulang ke rumah dengan rasa khawatir lantaran harus meninggalkan domba gembalaannya, tiba-tiba ia melihat ada seorang yang tak jauh darinya sedang menyabit rumput. Ia pun menghampirinya dan berkata, "Hai kawan, tolong jaga domba-domba ini ya, dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar," kata penggembala. Diketahui pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang pengembala itu katakan. Si pemotong rumput mengira kalau si pengembala mau meminta rumputnya. "Enak saja, mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri?"
Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus kuberi makan. Sudah sana pergi, jangan ganggu aku, kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si penggembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya menyuruh si penggembala agar cepat pulang. Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku, kata si penggembala. Maka ia pun bergegas pulang ke rumah. Setelah si gembala menuntaskan hajatnya buang air besar, kemudian ia kembali menemui si pemotong rumput. Si penggembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa, gumamnya dalam hati si penggembala domba. Oh iya, salah satu dombaku kan ada yang pincang. Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Ini akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya, gumamnya lagi. Si penggembala lalu memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. Hei kawan, terimalah hadiah dariku, karena engkau telah menjaga domba-dombaku, kata si penggembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah minta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu, ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si penggembala pun heran. Kenapa si pemotong rumput malah marah kepadanya? Tiba-tiba lewatlah seseorang dengan menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli. Dan kuda yang ditungganginya adalah hasil curian. Si penggembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda. Tuan, tolong katakan padaku, apa yang diucapkan si pemotong rumput ini? Aku ini tuli tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku. Bahkan ia marah kepadaku, ucap si penggembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput pun tak mau kalah. Ia juga bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. Begini tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu, ucap si pemotong rumput dengan nada marah juga. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya karena ia jauh. Ia mengira si pemotong rumput dan si penggembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya. Iya benar, aku memang barusan mencuri kuda. Tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan, kata si penunggang kuda. Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa terhadap pincangnya domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hei kawan, suruh ia katakan padaku mengapa ia menolak pemberianku, teriak si penggembala. Iya, aku mengakui mencuri kuda, tapi aku tuli. Jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini, teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Jangankan bisa bicara, untuk menggerakkan mulutnya saja sakitnya bukan main. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya menggunakan jubah, layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menarik jubah Abu Nawas. Ia berkata dengan berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuan Sufi, tolonglah saya, mereka menuduhku melukai dombanya, pintanya. Tak mau kalah, si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak. Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba. Tapi dia malah memarahiku, ujarnya. Bahkan si pencuri kuda juga ikut berkata, Tuan Sufi, saya akui, saya bersalah. Saya sudah mengaku mencuri, tapi aku tuli. Saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini, kata penunggang kuda.
Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Bahkan mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Melihat gelagat seperti itu, mereka mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau Abu Nawas menyihir mereka, atau setidaknya Abu Nawas mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya kencang-kencang. Begitu pula dengan si pengembala, ia segera giring gembala untuk menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetar, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam kantong dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara.